Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rima Mustika Ramadhana, NIM 193131075. Di sini saya akan membuat video tentang aktivitas bermain dan aneka ragam permainan. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mata kuliah bermain dan permainan anak usia dini yang diampu oleh Bu Nur Tanfidia. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas bermain pada anak usia dini. Bermain merupakan hal yang menyenangkan bagi anak, apalagi untuk anak usia dini. Dalam hal bermain, anak mendapatkan banyak hal yang bisa diperoleh, dan hal tersebut bisa jadi tidak ditemukan dalam aktivitas selain bermain. Untuk mendukung perkembangan anak secara fisik maupun psikis, anak membutuhkan bermain. Karena dengan bermain, anak dapat mengekspresikan atau menyalurkan apa yang ada di hatinya tanpa merasa terkekang karena adanya peraturan. Dengan bermain, anak usia dini dapat mengembangkan beberapa aspek. Aspek diantaranya yang pertama, aspek fisik motorik yang terbagi menjadi dua, motorik kasar dan motorik halus. Untuk fisik motorik tersebut juga ada dampaknya. Adapun dampak jika anak tumbuh dan berkembang dengan baik secara fisik atau motorik, maka anak akan mempunyai rasa percaya diri yang tinggi dan memiliki rasa nyaman, dan anak memiliki nilai positif. Yang kedua, aspek sosial emosional, yaitu melalui bermain anak mempunyai rasa memiliki, kemudian mempunyai merasa anak diterima dalam kelompok, sehingga anak akan mempunyai rasa percaya diri di dalam kelompok tersebut. Dengan bermain dalam kelompok, anak juga dapat belajar untuk menyesuaikan terhadap anak yang lain dan dapat mengatur dirinya sendiri dan egonya. Yang ketiga, aspek kognitif. Pada saat bermain, anak dapat memunculkan perhatian dan kreativitasnya. Anak mampu mengembangkan bahasanya. Anak mampu melatih daya ingatnya. Anak mampu melatih kreativitasnya ketika di depan guru. Alat permainan dan bermain. Alat tidak terpisahkan oleh anak karena alat merupakan bagian dari pembelajaran. Jadi ketika pembelajaran itu, alat menjadi pendukung sebagai terlaksananya pembelajaran anak usia dini. Dengan bermain juga terdapat fungsinya untuk anak. Jadi yang pertama, fungsi bermain untuk menciptakan situasi bermain seraya belajar. Yang kedua, menumbuhkan rasa percaya diri dan mendeteksi citra diri positif anak. Yang ketiga, memberikan stimulus dalam membentuk perilaku dan mengembangkan kemampuan dasar. Yang keempat, memberikan kesempatan untuk anak dalam bersosialisasi terdapat orang lain. Syarat permainan itu ada 3, syarat edukatif, syarat teknis, dan syarat estetika. Yang pertama, syarat edukatif. Dalam syarat edukatif, alat permainan itu yang dibuat harus menyesuaikan dengan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Yang kedua, alat yang dibuat harus mampu mendukung dalam keberhasilan kegiatan pendidikan tersebut. Yang kedua, syarat teknis. Dalam syarat teknis tersebut, yang pertama, alat permainan harus mempunyai fungsi dan tujuan. Yang kedua, alat permainan harus multiguna walaupun digunakan untuk kegiatan
pendidikan apapun itu. Yang ketiga, alat permainan harus dibuat dengan aman dan bahannya awet. Yang ketiga, syarat estetika. Syarat estetika tersebut ada 3. Yang pertama, alat permainan harus mempunyai warna yang menarik sehingga anak senang dalam menggunakan alat permainan tersebut. Yang kedua, alat harus elastis sehingga anak mampu membawa dan memainkan alat tersebut dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga, alat permainan harus mempunyai ukuran yang sepadan sehingga jika besar ya besar, kecil ya kecil. Semisal bola yang terdapat di mandi bola yang biasanya anak bermain itu. Adapun manfaat alat permainan edukatif atau AP, diantaranya untuk mengembangkan kognitif, yang kedua pengembangan sosial emosional, yang ketiga pengembangan bahasa, yang keempat untuk pengembangan fisik motorik, yang kelima untuk pengembangan kreativitas anak. Untuk yang terakhir, alat permainan dibagi menjadi 2, permainan di indoor dan di outdoor. Untuk yang di indoor, anak biasanya memainkan puzzle, kemudian menyusun balok atau meruncing, atau membedakan antara warna satu dengan warna yang lain, kemudian main bola yang biasanya di mandi bola itu. Kemudian yang kedua, alat permainan outdoor. Biasanya anak laki-laki akan lebih menyukai bola atau sepak bola, petak umpet, jungkat-jungkit, ayunan, jaring laba-laba. Kemudian anak akan bermain pasir dan air. Mungkin cukup sekian video dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf, dan bila ada kelebihan itu datang dari Allah. Kemudian mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan komen.